Tahukah kalian, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, menghidupkan anak wanita yang telah tenggelam? Dalam kitab Haqaiqul Haqaiq diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya, saya hanya mempunyai seorang anak, kini ia hilang tenggelam ke dasar laut, saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali, hidup seperti sedia kala, untuk hal ini saya mohon pertolongannya. Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu, Syekh berkata, sekarang juga pulanglah dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu. Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa, setibanya di rumah, anaknya itu tidak ada. Sementara itu segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis melapor bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Syekh berkata, sekarang anakmu sudah berada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang. Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah, anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan ia tidak merasa putus asa datang lagi menghadap Syekh sambil menangis menjerit-jerit, mohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, sekarang tidak salah lagi, pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumah. Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya, dan setibanya di rumah ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Menghadapi peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sambil menumpahkan isi hatinya, sungguh saya merasa malu, ya Allah, oleh seorang perempuan sampai 3 kali ia mengadukan hal anaknya. Apa latar belakangnya, dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini? Allah menjawab, semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar tidak salah. Dan untuk diketahui pada waktu pertama kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya Suma berada di rumah, waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan, dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya, juga tidak salah, karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan, dan ketiga kalinya pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian Syekh mengadu lagi pada Tuhan, ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya, hal itu sangat mudah bagimu. Hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja sudah terwujud, demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul, dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat dan cukup makan waktu yang lama, apa pula hikmahnya ya Allah? Ketika itu Allah menjawab, wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati, sekarang kamu silakan minta pasti ku beri. Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud syukur sambil berkata, engkau Kholik pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu, semuanya juga pemberianmu, rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang kuterima. Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh dan berfirman, barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali, dan kalau kamu melihat ke tanah tentu akan jadi emas. Syekh berkata lagi, ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku, saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia. Allah berfirman, namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya, barang siapa barang menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku. Subhanallah, semoga kita semua mencintai wali-wali Allah dan bisa berkumpul di akhirat kelak. Wallahu alam. Nah, itulah salah satu karomah wali-wali Allah. Kalian boleh percaya atau tidak, namun karomah itu nyata adanya.